Sebelumnya kita membahas tentang hukum orang yang murtad. Bagaimana pandangan syariat terhadap orang yang murtad. Malam ini pembahasan kita tentang orang yang meninggalkan salat. Di halaman berapa Pak Irza? 143. Sudah semakin ke ujung insyaAllah. Jadi kalau sempat pembahasan tentang bab jihad. Aslun wa tarikus salati ala darbain. Kata Imam Abi Syuja', orang yang meninggalkan salat itu ada dua kategori, ada dua keadaan. Jadi tidak satu hukum atau global saja untuk semua orang meninggalkan salat. Tapi ada dua keadaan yang perlu dibedakan. Ahaduhuma ayatrukaha ghairu mu'taqidin liwujubiha wa hukmuhu hukmul murtad. Kelompok pertama, orang yang tak salat karena dia tidak meyakini kewajiban salat atau mengingkari kewajiban salat. Jadi dari dasar imannya dia tak yakin salat itu, atau dia ingkari kewajiban salat. Maka orang seperti ini kata mu'allif sama hukumnya dengan orang murtad. Yang kedua, ayatrukaha kaslan mu'taqidan wujubiha wa yustatab wa intaba wa shalla wa illa qutila. Kelompok kedua, dia yakin solat itu wajib, dia terima, dia patuh, cuma malas, banyak alasan. Ya kebanyakan kita lah, diajak solat, banyak alasan dia. Nantilah, kan waktu mesti ada. Saya solat di rumah aja lah. Ujung-ujungnya dah solat. Jadi dia yakin, dia patuh dengan syariat Islam, mau melaksanakan Islam, tapi dia banyak alasan tak solat dia karena malasnya. Orang yang seperti ini, jika kita punya pemerintahan yang definitif, itu boleh pemimpin panggil orang tadi, nasihati dia, dikasih kesempatan, kamu wajib solat, kasih tengah waktu 3 hari, kalau tidak solat juga kamu dihukum bunuh. Taubat dia, maka dia seperti muslim yang lain, tak dilakukan hukuman apa-apa. Tapi kalau dia tak juga taubat setelah dikasih kesempatan 3 hari, baru dia kutil, baru dia dibunuh. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mesti hati-hati menghukumi orang yang tidak salat. Minimal ada 2 hukum terhadap orang yang tidak salat. Bapak Ibu perlu bedakan ya, ini bukan hukum hukum salat. Tidak ada masalah hukum salat. Bahwa salat itu wajib. Tapi orang yang mengerjakannya atau orang yang meninggalkan salat itu ada 2 keadaan. Satu, tidak mau salat karena ingkar kewajiban salat, atau tidak mengakui kewajiban salat. Ini bermasalahnya di imannya. Makanya orang ini dihukumi kafir. Sementara yang kedua, dia yakin, tapi pas mengerjakan malas. Banyak alasan dia. Saya belum bersuci, saya belum taubat, saya belum belajar fikih salat, macam-macam alasan dia. Tapi dia tahu kita ini muslim wajib salat, maka mesti dibedakan 2 itu. Oleh karena itu di masyarakat kita Bapak Ibu, jangan mudah menghukumi orang tersebut kafir kau. Tidak boleh gitu. Karena dia mungkin masuk satu dan antara 2 ini. Rata-rata di masyarakat kita poin yang kedua, yakin sholat, tapi dia malah sholat. Banyak alasannya tak mau dia sholat.
Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan mudah menghukumi masyarakat kita sebelum kita klarifikasi kepada orang. Apalagi terkait dengan akidah dia. Terkait dengan akidah dia itu isinya di hati. Kita tak tahu isi hati orang. Menghukumi yang kita tidak tahu dengan hukuman yang pasti, atau menghukumi yang kita tidak tahu dengan hukuman yang definitif, itu masalah. Karena kita berhukum berdasarkan apa? Tidak ada dalilnya, tak ada argumentasinya, tak ada buktinya, tak ada datanya. Mestinya kalau kita berhukum dengan bukti, dengan data. Di situ poinnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada dua pembagian. Sebelum itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu Bapak Ibu pahami ada ayat Al-Quran yang sering kita baca tentang orang meninggalkan salat. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ayat itu berlaku untuk orang yang ketika waktu salat itu sudah habis belum juga salat. Bukan orang, mohon maaf sebagian kita, ketika datang waktu azan dia masih kerja di kantor. Waktu azan dia masih belajar. Waktu azan kegiatan kampus masih aktif. Bukan itu. Tapi ayat itu bermaksud habis waktu salat belum juga dia salat. Baru fawailul musallin itu. Wail itu nama sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Jadi ancaman neraka wail bagi orang yang tak salat atau orang yang lalai terhadap salat. Lalai bagaimana? Sudah habis waktu salat belum juga salat. Dan Bapak Ibu perlu tahu, solat ini kewajibannya wajib muasak namanya. Sejak masuk waktunya sampai habis waktunya, ini semua boleh kita kerjakan solat. Anggap tadi maghrib 6 berapa masuk? 18. Nanti isya 19.30. Sepanjang ini orang mengerjakan solat boleh. Belum dianggap dia fawaidul lil musallin kalau masih di sini. Tapi sudah sampai di sini baru dia akan sholat, baru fawailul lil musallin. Sudah lewat waktu belum juga sholat lagi. Itu Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu perlu juga bedakan. Ada seperti keadaan kawan-kawan kita yang mungkin bekerja di Jepang, di Korea, negara lain. Hari Jumat misalnya. Jumat itu katakan dia dikasih oleh kantornya, kalian boleh istirahat 1 jam, jam 12 sampai jam 13. Anggap begitu. Sementara waktu sholat ini kan nggak bisa dipatok, harus jam 12 atau dekat-dekat jam 12. Kadang-kadang setengah 1 baru waktu sholat. Itu poinnya 1. Waktu sholat nggak tetap, fluktuatif. Poin 2, fluktuatif waktu sholat ya, masalahnya. Mereka kalau mau Jumatan itu mesti datang ke komunitas. Dan mereka itu orang yang hidup berpencar di satu kota. Anggap kayak kita di kota Pekanbaru ini. Salat mesti dikerjakan di An-Nur. Yang satu tinggal di Panam, yang satu tinggal di Palas, satu tinggal di Kubang, yang satu orang tinggal kota. Maka orang yang datang dari Panam ke kota itu datangnya setengah jam dah. Belum sholat Jumatnya, belum baliknya. Nah orang seperti ini, keadaan darurat seperti ini, jangan dihukum fawailul musallin juga. Paham ya? Ini kondisi-kondisi emergensi seperti ini, kondisi pengecualian seperti ini, jangan dihukum fawailul musallin juga. Dan ini real terjadi di Jepang misalnya. Karena kalau dia mau salat Jumat sendirian, itu nggak disebut salat Jumat. Kalau dia tak pergi ke masjid, dia sendirian. Bapak Ibu jangan menghukum seperti kita di Padang. Ini bukan cerita Padang, ceritanya nih di Jepang, di Korea. Ceritanya di Eropa. InsyaAllah kalau Bapak Ibu dimudahkan Allah rezeki pergi ke sana nanti akan tahu kondisi ini realnya. Jadi orang yang dia tak sholat karena waktu sempit sehingga tak bisa sebagaimana proporsionalnya sholat, itu bukan fawailul musallin pada orang seperti itu. Maka mohon maaf, ayat Quran itu jangan mudah kita hukumi kepada orang. Maka ilmu ini sebaiknya
hukum itu diri kita, jangan tuh hukum orang. Jadi kita sering mudah ilmu itu hukum orang. Sementara menghukumi sebuah fakta yang terjadi masyarakat dengan hukum syariat dengan belajar fikih dua hal berbeda. Apakah teori-teori fikih itu terapkan pada orang sesuai dengan teori fikihnya dari buku? Itu dua hal berbeda. Sama dengan dokter. Dokter belajar kedokteran iya, tapi kasuistik setelah diagnosa pasien itu menetapkan sakit apa, bagaimana cara mengobati, apa obatnya, berapa lama diobati, itu dua hal berbeda dengan teori kedokteran dari kampus. Maka Bapak Ibu rahmat Allah SWT, betul meninggalkan sholat itu agak seragama salah, tapi ada beberapa kondisi yang perlu kita lihat sebelum menghukumi orang, dan itu perlu orang yang ahlinya untuk menghukum. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah SWT, kenapa hukum meninggalkan sholat ini perlu juga kita bahas dalam Al-Quran? Ada pembahasannya. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan nanti akan ada generasi mereka itu tak mau sholat, meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Generasi sahabat dulu, mereka waktu sholat itu ditunggunya. Bahkan ada sahabat Nabi itu, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Dan apa lagi Ustaz? Intinya ketika dia sholat itu menunggu Nabi itu sampai kantuk macam itu nunggu Nabi. Sampai kepala mereka itu sambil duduk itu begitu tertidur menunggu Nabi untuk sholat jamaah. Di kita sudah selesai sholat jamaah, belum juga mulai sholat lagi, belum juga ngambil wudhu lagi. Jadi di zaman Rasul, sahabat itu menunggu waktu sholat, bukan menunggu kapan habis waktu sholat. Orang sekarang masih ada setengah jam, masih ada 10 menit, masih sempat sekali lagi. Itu perbedaan generasi kita dengan Rasul. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang apabila dia sudah mukallaf, sudah wajib dia solat, lalu dia tak mau solat, maka perlu kita bedakan dengan dua kondisi ini. Ada orang tak mau solat karena tak yakin atau mengingkari, ada orang tak solat karena malas solat. Kemudian kalau kita kembang sedikit, ada orang dia tak solat ideal karena kondisi dia. Seperti orang-orang yang tinggal di negara penduduk muslim minoritas di situ. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa pembahasan tentang orang meninggalkan salat ini penting? Dalam hadis Nabi dikatakan bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salat. Seseorang dengan kekufuran itu, artinya seseorang dihukumi muslim atau dihukumi kafir, itu solat penentunya. Kalau tidak solat, kafir. Kalau dia solat, muslim. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini satu di antara nampak Imam Syafi'i itu mentakwil. Apa mentakwilnya? Dibaginya. Yang mana yang dimaksudkan bahwa yang kafir itu? Poin satu, yang mengingkari kewajiban salat. Dalam hadis nggak ada penjelasan itu. Karena kalaulah kita ikuti redaksional hadis, banyak orang muslim nggak salat, dan dia akan kita hukumi kafir. Sedikit orang masuk surga itu. Jadi nggak usah kita kaji negara lain, kita yang di Panam ini aja lah. Atau kita RW berapa Pak? RW 4. RW 4 ikut kelurahan mana Pak? Kelurahannya? Sidomulyo Barat. Kita hitung RW 4 Sidomulyo Barat, mungkin bisa hitungan ribuan orang tak sholat. Mau dihukum kafir semua. Belum lagi RW yang lain. Makanya oleh Nabi SAW, hadis tadi beliau oleh Imam Syafi'i, hadis Nabi tadi dibedakan. Ada dua keadaan orang tak salat.
Di sini pentingnya belajar hadis itu dengan orang yang paham hadis. Jangan sampai dapat hadis lalu kita langsung dengan ghirah, dengan semangatnya, oh kafir ini, oh wajib ini, haram ini. Tidak begitu. Kan Imam Syafi'i ketika ketemu hadis ini bahwa orang kalau solat dia muslim, kalau tak solat dia kafir, beliau buat pembagian, beliau buat perincian lebih detail. Paham baik? Kita dengan hadisnya kan? Hadis itu dipahami dengan lebih detail oleh Imam Syafi'i. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwa kalau seandainya dia tidak meyakini kewajiban salat, ini kenapa dia kafir karena itu? Karena babnya keyakinan. Sementara mengerjakan salat itu perbuatan zahir nampak. Hukum fikih amaliyah itu nampak, dan hukum fikih amaliyah dia wajib, dia sunnah, dia mubah, dia makruh, dia haram. Tapi kalau sudah keyakinan itu dua saja. Kalau ada iman dia kafir. Kayaknya kalau keyakinan dua, kalau ada iman kafir. Ini Bapak Ibu berlaku dalam puasa juga. Kalau ada orang tak puasa, dia tak puasa karena ingkar kewajiban puasa, atau karena dia tak mengakui kewajiban puasa, dia kafir. Tapi kalau tak puasa karena alasannya sakit lah, malas lah, oh nanti urus, kerja berat, cari uang, dan berbagai alasan, orang yang tak puasa gara-gara itu dia tak kafir. Tapi kalau mengingkari kewajiban puasa atau tak mengakui kewajiban puasa, dia kafir. Begitu juga dengan haji. Kalau orang mengingkari haji atau tak mengakui kewajiban haji, dia kafir. Tapi kalau dia tak haji, dia meyakini kewajiban haji, dia tetap dihukumi muslim tapi fasik, dosa besar. Ini berlaku untuk semua hukum-hukum Islam yang menjadi pengetahuan dasar dalam Islam. Termasuk kalau ada orang yang meyakini dusta itu boleh, dia kafir. Tapi kalau dia meyakini dusta itu tidak boleh, dia haram, cuma dia berdusta juga, dia berdosa. Begitu juga zina. Dia meyakini zina itu boleh, kafir dia. Tapi dia meyakini zina itu tak boleh, dia lakukan juga, dia fasik, dosa besar. Tapi dia tak kafir. Itu bedanya Pak. Meyakini hal-hal yang paling dasar dalam Islam, kebalikan dari syariat Islam, orang bisa kafir. Tapi kalau sekadar dia meyakini cuma nak melakukan, dia masuk kepada fasik, dosa besar. Dan perlu diingat bahawa tadi kalau ada orang tak solat, pemimpin boleh memanggil dia, menegur dia, disuruh dia taubat, dikasih jeda 3 hari, kalau tak solat dia dibunuh. Ini adalah dilakukan oleh pemimpin yang definitif, bukan setiap masyarakat. Dia jangan pula aja jumpa kawan, kamu tu solat, harus solat, saya kasih waktu 3 hari, tak solat saya bunuh 3 hari ini. Tak boleh begitu. Nanti setiap orang nanti carinya kawan tak solat. Apalagi dia punya punya kesuman dengan kawannya, kamu tak solat ya? Saya kasih kamu waktu 3 hari, kata dia. Tak solat juga aku bunuh kau. Ini bisa chaos kita di masyarakat. Jadi hadis ini tentang orang yang kafir karena tidak solat tadi, penerapannya itu bukan untuk setiap muslim, tapi kepada orang-orang yang diberikan amanah kepemimpinan definitif dalam Islam. Dan begini cara baca hadis, setiap ada perintah membunuh, perintah menghukum, itu maksudnya bukan setiap orang melaksanakan, tapi pemerintahan definitif sesuai syariat Islam. Sama kayak kemarin kita mengkaji ada had qazaf, ada had orang yang minum khamar, ada had orang yang bughat dan segala macam. Itu untuk kepada pemimpin penerapannya, bukan setiap orang. Ke setiap orang, nanti apa lagi orang tak punya ilmu agama menerapkan, heboh masyarakat kita. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika diterapkan hukum bunuh kepada orang seperti ini, maka hukum bunuhnya diterapkan kepada ramai. Supaya apa?
orang lain dapat pelajaran. Sehingga orang tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena hukuman itu gunanya kepada orang yang melakukan memberi efek jerah kepada orang lain, supaya orang jangan sampai melakukan. Orang ambil pelajaran. Sehingga sebelum dia meninggalkan sholat maksudnya, dia sudah pikir duluan. Nanti diterapkan hukum di dunia, diterapkan hukum di akhirat kata saya. Maka dia tidak mau melakukan hal yang sama dengan orang yang dihukum. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika diterapkan hukum bunuh dalam Islam, itu hukuman bunuh itu rata-rata dianjurkan dengan dipancung di leher. Karena membunuh ini kan banyak cara. Menurut hukum Islam, hukum bunuh yang terbaik penerapannya dengan dipancung di lehernya. Karena bunuh itu kan hari ini bisa dengan ditembak, dijatuhkan tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kemudian dihancurkan badan dia dengan benturan benda keras atau berbagai cara. Cara yang paling manusiawi yang disuruh oleh Islam adalah dengan dipancung. Kabarnya begitulah cara mati yang paling ringan di antara beberapa cara yang berat dalam kematian. Jadi anjuran begitu Pak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan bahwa orang yang tak salat tadi boleh dibunuh setelah diberi waktu tenggat 3 hari untuk taubat, itu haddan sebagai hukuman yang ditentukan oleh syariat. Maka dari mana dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. Kata Nabi, aku disuruh membunuh orang sampai orang-orang itu mau melaksanakan salat, mereka mau bersyahadat, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka mau salat, mereka mau zakat. Kalau mereka syahadat, mereka salat, mereka zakat, aman nyawa mereka, selamat nyawa mereka. Tapi seandainya kalau mereka tak mau, baru mereka diterapkan hukum bunuh. Kepada siapa tadi diterapkan hadis ini? Tujuannya adalah kepada pemimpin definitif dalam Islam. Jangan setiap orang baca hadis ini langsung ambil senjata, langsung ambil pisau. Tapi ini hadis ditujukan kepada para pemimpin definitif dalam Islam. Hari ini, di antara kendala kita tak punya pemimpin definitif itu. Makanya hukuman berbentuk had, berbentuk ta'zir secara hukum Islam tak bisa kita terapkan. Tapi Bapak Ibu jangan pula mengatakan bahwa apa nih negara ini tak ada menerapkan syariat Islam. Enggak. Syariat Islam kita sudah kaji. Ini fikih, ini kan syariat Islam semua kajiannya. Mulai dari fikih ibadah, fikih muamalah, fikih keluarga, kemudian fikih jinayat. Boleh dikatakan minimal 70% syariat Islam itu diadopsi oleh negara, diberikan oleh negara ruang masyarakat melaksanakannya. Saya ulang sedikit, bagaimana kita punya peta dalam syariat Islam ini. Anggap ini Islam. Jika dibagi, ini jadi 4. Ada fikih ibadah di sini. Ibadah ini ada solatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada hajinya. Kemudian di sini ada muamalah. Muamalah ini jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, berbagai akad yang sudah kita kaji. Sudah itu di sini ada fikih keluarga, mulai dari melihat, kemudian ta'aruf, kemudian berkhidbah, nikah, kemudian terjadi sengketa rumah tangga, terjadilah nanti namanya ada talak, ada khuluk, ada ilah, ada zihar, ada li'an. Kemudian terjadi perpisahan, nanti ada rujuk lagi, ada iddah, ada hadanah, pengasuhan anak, ada nafkah dan seterusnya. Dibahas. Bahkan kalau kita tengok dalam negara kita ada PP-nya, ada aturan undang-undang. Kalau kita tengok sekarang tentang pernikahan ada PP-nya. Nomor 1 tahun 73. Kemudian dalam masalah muamalah ini banyak sekarang. Bahkan negara membuat ada namanya di MUI, DSN MUI. DSN MUI ini kemudian memberikan fatwa-fatwa yang nanti menjadi rujukan perbankan syariah dalam berbagai akad. Dan hari ini dulu kita cuma mengenal ada
asuransi, sekarang ada takaful. Dulu ada bank konvensional, ada bank syariah. Dan berbagai dunia finansial itu sudah ada penerapan syariat dalam berbagai akad mereka. Dan itu dari mana? MUI. Ini MUI ini negara aja, apa lembaga diakui oleh negara resmi ini. Maka Bapak Ibu rahmat Allah SWT, berbagai hal akad muamalah kita sudah diakomodir negara, termasuk koperasi. Koperasi sudah ada BMT. Jadi berbagai bentuk bisnis kita secara hukum muamalat diakui oleh negara. Bahkan sekarang kalau kita masuk ke rumah sakit, sudah ada rumah sakit syariah, ada sertifikasi syariahnya. Ustaz, apa pula rumah sakit itu sertifikasi syariah? Perlu Bapak Ibu. Di rumah sakit itu kan pasien kadang ada berdarah, pasien ada yang kadang luka, kadang dioperasi, kemudian mereka butuh makan, kemudian mereka nanti butuh diopnam. Itu punya hukum semua itu. Gimana hukumnya? Kita satu ruangan, pasien 2 orang sana, yang satu pasiennya laki-laki, yang satu lagi perempuan, sementara mereka bukan satu keluarga. Boleh tidak mereka digabungkan satu kamar meskipun sakit keduanya? Paham maksud saya? Kemudian ketika orang habis melahirkan, kan darah banyak keluar, cucinya gimana agar darah tadi tak jadi najis, sehingga kalau dipakai lagi oleh orang berikutnya tidak bernajis? Itu perlu bekerja syariat. Maka cara mencucinya, kemudian menghidangkan makannya, menunya apa, termasuk obat-obatan. Obat-obatan sudah lulus di BP POM secara hukum halal MUI itu tidak? Itu perlu pengkajian. Maka kalau kita tengok, sudah banyak penerapan syariat yang dilegalkan oleh negara. Yang belum itu tentang pelaksanaan hukum hidayat. Sehingga kalau kita buat persentase, ini 75% sudah. Ini yang belum. Dan ini bukan hanya masalah kita saja, tapi semua negara bermasalah di sini. Kenapa? Tak ada pemerintahan Islam definitif. Ini sejak kapan terjadi? Sejak tahun 1994. Sehingga kita sudah hampir 1 abad sampai sekarang nih. Sekarang kita 2024. Kita tengok, setelah 2024 apa yang terjadi? Minimal sudah 1 abad kita tak punya khilafah. Sehingga hukum hudud itu yang kita kaji di antara sekarang itu lebih kurang 100 tahun sudah tak diterapkan lagi sesuai dengan syariat Islam untuk keseluruhan umat Islam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, menegakkan khilafah itu hukumnya fardu kifayah. Maka setiap kita berusaha menegakkan khilafah, tapi khilafah maksud khilafah Islamiyah, yang dia tidak perjuangan satu kelompok atau satu organisasi, tapi khilafah Islamiyah keseluruhan. Maka menurut para ahli hadis dan para ahli sejarah, ini kemungkinan akan terwujud nanti kalau ada Imam Mahdi. Sebelum itu bisa dikatakan usaha ada, tapi tak akan terwujud. Sudah begitu pula hukumnya. Sudah begitu sunnatullah. Kita tak usah paksakan merubah sesuatu yang tak bisa kita rubah. Nanti takut-takut kita paksakan sampai habis pun rambut 7 kali habis tak juga berubah keadaan. Akhir-akhirnya stres. Akhirnya gila nanti. Tak usah. Kita buat apa bisa kita buat. Sehingga mulai dari keluarga, kita ajari, kita bawa mengaji, kita terapkan hukum, ajak orang sekitar kita. Mana yang bisa, silakan. Mana yang tak bisa, kita berdoa pada Allah, semoga Allah bukakan hati mereka. Semoga hati dimudahkan, masyarakat kita ini menerapkan syariat Islam. Itu bisa kita buat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kana hukmuhu hukmul muslimin. Yang perlu menjadi catatan bagi kita, kalau ada orang tak salat lalu dia dibunuh karena dia tadi tidak mau menerapkan hukum Islam setelah diingatkan, disuruh taubat, diberi waktu 3 hari, bila dia mati, perlakuan terhadap dia sama dengan muslim yang lain. Beda dengan orang murtad. Orang murtad kemarin dia tak disolatkan, dia tak dimandikan, dia tak dikuburkan di pemakaman Islam. Tapi orang kalau tak solat, dia muslim, maka dia dihukumi seperti muslim yang lain. Dia dimandikan, dia dikafani, dia disolatkan, dia dikuburkan, dan dikuburkan di pemakaman umat Islam. Itu antara bedanya dengan orang murtad kemarin. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah SWT, dalam hadis Nabi dikatakan,
Khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad. 5 waktu salat itu diwajibkan kepada hamba Allah. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi 'ahdun ay yudkhilahul jannah. Kalau ada orang yang dia tidak sama sekali meninggalkan salat karena dia menganggap enteng salat, artinya dia kerjakan salat di semua, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yati bihinna, dan siapa saja orang yang tak mengerjakan salat ini, falaysa lahu 'inda Allahi 'ahdun in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Allah Subhanahu wa taala tak ada jamin dia. Kalau Allah mau, Allah azab dia. Kalau Allah mau, Allah hukum dia. Di sinilah di antara pembuat Imam Syafi'i bahwa orang kalau tak salat karena dia malas, dia tidak dihukumi kafir. Kenapa? Di sini ada jelas. In syaa'a 'adzabahu. Kalau Allah mau, Allah hukum dia. Wa in syaa'a adkhalahul jannah. Kalau Allah mau, Allah masukkan dia ke surga. Maknanya ini balik kepada iradah Allah. Mau dihukum Allah, mau dimasukkan ke surga, terserah Allah. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa Allah tidak memastikan dia pasti masuk neraka, tapi dia bisa saja masuk surga, bisa saja masuk neraka. Bapak Ibu perlu yakin bahwa semua orang masuk surga, masuk neraka itu adalah murni keputusan Allah. Murni keputusan Allah. Dari mana Allah memutuskan, dengan dasar apa Allah memutuskan orang ini masuk surga dan masuk neraka? Kembali kepada iradah dia. Tapi iradah dia dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan. Siapa yang taat, dia rahmati. Yang tidak taat, dia murkai. Yang dapat rahmat, itulah masuk surga. Yang tak dirahmati, tak dapat masuk surga. Maka Allah bisa saja merahmati orang yang tak beramal sama sekali, dan bisa merahmati orang yang banyak amalnya. Makanya Bapak Ibu tidak usah merasa heran kalau ada orang dia baru taubat, anggap dia baru syahadat sekarang nih, umur 70 tahun syahadat, setelah itu meninggal. Kira-kira kalau kita masuk Islam masuk surga atau tidak nih? Sudah taubat langsung meninggal, entah beramal, baru taubat dia, baru syahadat dia, tak beramal meninggal langsung. Menurut kita tak pantas sudah masuk surga. Apa amal dia? Tapi Allah Subhanahu wa taala, dia bisa saja merahmati orang yang tak beramal sama sekali, beramal sedikit, beramal yang banyak. Maka kita tak perlu mudah memvonis orang. Kita memvonis ini jangan tak layak untuk mendapat yang kita voniskan. Jangan kita memvonis orang masuk neraka, kita yang paling patut masuk neraka dibanding orang yang kita vonis. Karena dia adalah murni iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh Ustaz, jadi kau banyak amal. Amal ini pasti masuk surga. Belum tentu. Dan jangan semua amal kita buat itu sehingga seakan-akan jarak kita dengan surga seperti sejengkal lagi. Tapi semua amal itu rupanya nampaknya sahih, nampaknya ikhlas, nampaknya adalah lillahi ta'ala. Rupanya di dalam penyakit hati ada penyakit, ada riya. Memang saat dia salat tadi dikatakan ke orang, tapi dah lama cerita ada. Oh saya kalau salat begini, salat saya itu begitu semua macam. Ada riya, ada sum'ah, dan ada berbagai penyakit yang lain. Maka setiap kita tak perlu merasa baik, merasa sempurna, dan menghukumi orang dengan berbagai hukuman yang menyebabkan orang masuk neraka. Tak perlu. Kenapa? Tak ada menjamin satupun di antara kita. Berdoalah dan berharap kepada Allah, serta lakukanlah apa saja yang bisa mengundang rahmat Allah, sehingga kita termasuk yang dirahmati dan masuk surga nanti insyaAllah. Baik Bapak Ibu terhormat Allah SWT, saya masuk pada sesi diskusi. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan Mbak.
akan gitu. Kalau ada orang 3 kali nggak Jumatan, itu bahasa Nabi adalah orang yang dia meninggalkan sholat Jumat itu malas, tak ada alasan. Khatamallahu ala qalbi. Allah tutup mati hati dia. Bukan dihukum kafir. Dalam hadis itu Allah tutup hati dia. Orang kalau sudah tutup hati dia, itu ibarat benda ini kan di atas terbuka tadi, sekarang tutup. Kebenaran tak akan masuk, kebaikan tak akan masuk. Sementara hati ini adalah dalam diri kita, dia ibarat raja. Kalau dia memerintah, kalau dia menginginkan kebaikan, semua badan akan ikut dia. Tapi kalau dia sudah ditutup, itu yang akan masuk cuma yang tidak baik saja. Kebaikan dan tertutup. Maka apa terjadi? Dari diri itu akan muncul yang buruk-buruk saja. Kalau sudah yang buruk-buruk saja atau tidak baik yang muncul, di dunia terselamat, di akhirat juga terselamat. Orang seperti itu. Makanya bahasa hadisnya bukan orang itu murtad atau orang kafir, tapi orang itu ditutup mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan orang yang tak mau Jumatan padahal tak ada udzur. Ya kayak kita di sinilah. Bisa kok Jumatan, enggak sakit, enggak hujan, juga tidak seperti orang Korea di Jepang tadi yang dibatasi jam istirahat dia. Kita bisa Jumat. Tapi kita tak mau Jumatan. Kalau 3 kali tak Jumatan dengan tanpa udzur, itu yang hatinya tutup mati oleh Allah. Gitu Pak. Cukup Pak? Silakan Pak. Ada orang telepon. Ada orang telepon. Yang maksudnya 3 ton, dia meninggalkan sholat subuh karena maraton. Yang kedua, dia meninggalkan sholat asar karena badminton. Yang ketiga, Kita akan nonton. dalam hal ini tentu sah mentari. Restoran ada tahu saat saat tahu nak temu. Pak, memang sengaja gitu. Jadi hukumnya itu ya bawain sholat juga. Makanya ini maksudnya tadi Pak, kalau seandainya orang yang 3 ton tadi itu, kita hukumnya dia kafir, banyak sekali melakukan baru, maksud kafir dia. Itu bukannya Imam Syafi'i membedakan. Ada orang yang dia yakin dengan sholat, mau sholat, patuh dengan sholat, tapi nggak mau sholat gara-gara. Jadi ada yang maraton, ada yang badminton, ada yang nonton. Jadi nggak dihukum kafir. Orang itu dosa besar, fasik dia Pak. Jadi dia tidak dihukumi kafir. Masuk pada fawaidul musallin, tapi tidak dihukumi kafir. Kepak itu Pak. Asuhu maratanya besar. Oh, habis banyak besar. Ada Artinya carilah waktu. Kalau mau ibadah, lutiskan ibadah, baru olahraga, baru yang lain. Artinya jangan sengaja pula cari dekat-dekat asar baru olahraga. Nanti sudah capek, habis waktu sholat, alasan, loh, dari ujung waktu ini kita masih keringatan, gimana mau sholat? Banyak alasannya. Kayaknya saya waktu sebelum nonton film Buya Hamka, kan ngobrol dengan Pak Fajar yang saudara. Kata dia, film ini Ustaz ketika sudah dikelola, dia cerita dengan Abdul Somad dari sampingnya bertiga. Itu sekitar 7 jam hasilnya. Lalu kita coba press lagi dapat 3 jam. Karena 3 jam, kalau seandainya kita buat satu sesi langsung 3 jam, kita bagi satu from 1, 2, 3, ini orang kemungkinan ada dia nggak sholat karena nonton. Itu kata dia, kalau 3 jam. Kecuali orang nonton habis subuh langsung nonton. Tapi bioskop mana bukan setelah subuh. Nah, maka saya lalu diskusi, kita putuskan dibuat volume 1, 2, dan 3. Itu saudara bikinnya gitu. Jadi ini dia cerita langsung. Kita nggak tanya, dia cerita langsung. Setelah dia mencoba untuk mengolah film Buya Hamka itu. Bapak Ibu rahmatullah SWT, kalau kita tengok secara pemikiran umum, bacaan, tontonan, dan informasi wawasan yang berkembang satu bangsa, itulah yang akan membentuk anak-anak dan generasi yang akan tumbuh satu bangsa. Makanya Jepang itu, di antara cara mereka bangkit, bacaan dan tontonan mereka itu mendidik. Dan bahkan film-film mereka
kemudian bacaan mereka itu sampai ke kita. Di kita di Indonesia ini sekarang film yang trending itu film horor, Pak. Jadi kata saudara itu, saya pernah diminta untuk membuat film horor dan saya dibayar miliaran. Tapi saya menolak katanya. Karena bagi dia kalau nonton film horor, kita akan takut dengan setan. Kan mesti kita takut dengan Allah, kan gak takut dengan setan ya. Tapi film itu mengajarkan kita takut dengan setan. Menurut saya, ini bermasalah secara akidah. Ini bermasalah secara prinsip orang Islam dalam berislam, kata dia. Makanya saya tak mau lagi buat film itu. Jadi ceritanya lagi pengen hijrah. Makanya pengen buat film yang bagus-bagus, film yang berkarakter, yang manfaat untuk masyarakat. Gitu Pak. Jadi masyarakat kita ini Pak, kalau filmnya, bacaannya, kemudian berbagai seninya, jika tak mendidik masyarakat, itu akan lahir orang-orang yang ya, karakternya karakter tidak produktif. Dan mulai jadi tidak bisa diharapkan oleh peradaban. Makanya Islam itu tak larang kita nonton Bapak Ibu, boleh nonton, tapi jangan sampai melalaikan kewajiban. Jangan sampai merubah karakter kita menjadi orang yang tidak lagi beragama. Itu diantaranya. Karena waktu sholat kita sholat dulu, kita azan dulu. Setelah azan kita lanjut diskusi. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرد هذه دعوة الصلاة عليه وسلم ثم إثبات الفضيلة. Ada yang Pak Ibu. Malah Bahwa amal kita langsung hisab itu kalau terkait yang pertama dihisab so nanti kalau jumpa nanti maka dibagi urusan kita dengan Allah. Pertama